Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pertemuan kita mendapatkan insyaallah ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan predikat saling duduk karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wajabat mahabbati, wajib orang itu untuk mendapatkan kecintaanku, wajib, bukan sunnah, bukan mubah, wajib. Kalau sudah Allah cinta, selesai urusan. Kalau Allah sudah cinta, wajabat mahabbati, wajib untuk mendapatkan kecintaanku. Apa yang menyebabkan cintanya Allah? Yang pertama, al-mutajalisina fiyya. Maaf, al-mutahabina fiyya. Yang pertama, cinta karena Allah. Kalaupun benci, benci karena Allah. Bukan karena benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Yang pertama, al-mutahabina fiyya, mereka yang saling cinta karena aku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini hadits qudsi, yang kedua al-mutajalisina fiyya, mereka yang saling duduk karena aku, kumpul karena aku. Kita kan kumpul semuanya ini kadang-kadang kita tidak kenal, Pak. Ini siapa namanya, tapi kita duduk bareng. Ya, wana wala tahu namanya fulan ini siapa, wallahu a'lam. Namanya Habib ini tahu ana. Masya Allah. Hatta dari jauh kelihatan. Yang lainnya tidak tahu. Apa yang membuat kita duduk di sini? Ya tadi ini. Karena seseorang itu berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-mutazawirina fiyya, mereka yang saling menziarahi. Datang, ya minimal Idul Fitri, minimal Idul Adha sambil bawa dagingnya, diberi hadiah, minimal. Kemudian yang keempat, al-mutabadilina fiyya, mereka yang saling mengorbankan waktunya, mengorbankan mungkin pemikirannya, mengorbankan mungkin hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Empat ini kalau kita laksanakan, maka kita wajib untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, saling menziarahi karena Allah, saling berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ini rentetan, Pak. Rentetan. Urut-urutan. Apa katanya Nabi? Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, demi Allah, la tadkhulu al-jannata, kamu sekalian tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah mencium baunya masuk surga, tidak akan pernah, hatta tu'minu, sampai kamu sekalian iman sama Allah, iman sama Nabi, cinta Allah, cinta Nabi, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Dan alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah nuntut. Kalau umat Nabi Allah Musa pernah nantang Nabi Allah Musa, ngatakan apa? Musa, aku akan beriman kepadamu, akan percaya kepadamu kalau engkau bisa menunjukkan siapa itu Allah. Allah menampakkan kepada kami, baru kami percaya. Pada Israel,
Bani Israil ini. Kaku nih kaku. Iya, soro nih soro. Nemen sudah. Ketika dengarkan seperti itu Allah murka sehingga ketika itu Allah menurunkan api dari langit terbakar semuanya itu. Padahal orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang telah dipilih oleh Nabi Allah Musa yang paling baik di antara umatnya. Tapi saya kena koyo ngono. Iki sing paling apik loh. Duit paling elek. Makanya banyak dalam riwayat hadis Nabi SAW menyatakan apa? Kasihan saudaraku Musa mendapatkan gangguan yang lebih dari aku. Sering Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya iki sendiri. Allah murka, terbakar mati itu. Maka Nabi Allah Musa mengatakan apa? Ya Allah, kalau engkau matikan mereka, ya Allah, ya habis. Bahasanya kita wes tidak ada ya Allah. Ini akhir-akhir ini sudah. Kalau engkau matikan ya selesai, sudah tidak ada. Maka ketika itu ada dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah loh. Untuk kita orang ini kepingin lihat Allah, tidak pernah. Wala kepada Nabi Muhammad. Lihat zaman dulu. Para sahabat tidak pernah nuntut sama Nabi Muhammad. Ya ada beberapa badui lah. Orang Arab-Arab pegunungan itu kan ngono. Aku iso iman kecuali kalau engkau bisa manggil pohon tadi itu, melaku pohon tadi itu. Setelah itu suruh balik maning baru percaya. Ada beberapa gelintir seperti itu. Tapi kebanyakan tidak pernah. Kita alhamdulillah tidak pernah. Makanya katanya Nabi, walladzi nafsi biyadi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu sekalian tidak akan pernah masuk surga kecuali sampai engkau beriman. Kamu sekalian beriman. Terus iman ini bagaimana? Baca Quran, iya. Sholat, puasa Ramadan, benar. Haji bagi yang mampu, umroh bagi yang, iya. Tapi bukan itu katanya Nabi. Itu kewajiban yang pokok. Dilanjutkan oleh Nabi SAW, wala tu'minu hatta tahabbu. Ya. Kamu sekalian tidak akan pernah betul-betul beriman sampai kamu betul-betul saling cinta kepada mereka. Makanya dalam Islam itu laisa minna, bukan dari kelompok kami katanya Nabi. Malam yubali bi umurina, yang tidak ngurusi urusan kami, tidak peduli. Mau ada orang sakit, tidak urusan. Mau orang kena musibah, biarkan. Mau pokoknya anak sholat, pokoknya anak baca Quran, pokoknya ini. Tidak nambah iman. Tidak nambah iman. Apa katanya Nabi di sini? Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa jadi orang yang beriman sampai kamu sekalian saling cinta. Diceritakan dalam kitab tafsir, Pak. Ada satu orang pemakan riba. Makan riba sudah. Kerjaannya itu nganakno duit. Ora ngerti nganakno riba, nganakno duit. Nganakno duit, utang 100, bayar 120. Gitu loh. Sudah diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan. Allah menyatakan kepada malaikat, malaikat tanyakan sama itu. Apakah dia pernah berbuat kebaikan? Ditanyakan. Kamu pernah enggak berbuat kebaikan? Tidak pernah. Ya Allah, engkau maha mengetahui keadaan hambamu. Dia mengatakan, tidak pernah ya Allah. Tanyakan lagi. Turun lagi tanya. Kamu tidak pernah berbuat kebaikan? Tidak pernah. Cuma gini. Aku itu, kalau ada orang-orang berhutang kepadaku, memang aku ambil. Tapi ojo kontiru lagi. Tidak boleh. Kontiru lagi. Na'udzubillah. Anak ambil keuntungan. Tapi, setiap akan jatuh tempo, aku keliling. Aku perintahkan anakku untuk keliling. Untuk tanya, ente bisa bayar enggak? Kalau enggak bisa bayar, aku bebaskan dia. Ada beberapa orang yang aku bebaskan selama aku bekerja riba. Gara-gara itu diampuni sama Allah. Bukan karena masalah apa, cinta, peduli. Makanya kalau kita enggak cinta, enggak peduli, maaf, Quran kita, sholat kita, amal perbuatan kita dianggap dah iman sih. Masih belum iman. Awala adullukum ala syai'in, katanya Nabi. Awala adullukum ala syai'in, dilanjutkan. Sekarang mau ndak aku tunjukkan kepada kamu sekalian, idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kamu sekalian bisa melaksanakan ini, kamu akan saling cinta.
saling cinta, mendukung iman, punya iman masuk surga berarti. Katanya sahabat, bala ya Rasulullah. Qalu bala, iya ya Rasul. Tunjukkan ya Rasul. Ndak soro. Yang punya uang bagi dengan uangnya. Ndak duit. Duit ndak duit. Ake utangi. Mau beras ndak punya. Mau ini. Apa katanya Nabi? Afsyus salam. Riwayat afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu sekalian. Nyebarkan salam. Ketemu. Assalamualaikum. Itu kalau dilaksanakan bisa menimbulkan perasaan cinta. Kalau bisa melaksanakan perasaan cinta, ini tidak bondo loh Pak. Repot, ada urunan repot. Tidak bondo, cuma bondo. Assalamualaikum. Maka kamu akan saling cinta, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa iman dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ada persaksian dari Nabi SAW tentang bagaimana itu Gunung Uhud yang cinta kepada Nabi. Imam Bukhari beliau meriwayatkan bahwasannya sahabat Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan aqbalna ma'an Nabi SAW min ghazwati Tabuk. Kami ini pernah masuk kota Madinah setelah peperangan dari perang Tabuk. Maka ketika itu Nabi SAW hatta idza asyrafna al Madinati. Maka ketika kami telah mendekati untuk masuk kota Madinah, qala, Nabi menyatakan hada thabah ay thaibah. Katanya Nabi, hadhihi thabah ay thaibah. Sahabat, ini adalah Madinah Thaibah. Semoga bisa ziarah insyaallah. Kemudian apa katanya Nabi? Wa hadza Uhud. Sedangkan ini adalah gunung Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jabalun, gunung yang yuhibbuna, itu gunung mencintai kami, wa nuhibbu, dan kami mencintai gunung tadi itu. Lihat. Setelah kita menyampaikan perasaan cinta kita kepada Nabi, jangan khawatir, tidak akan bertepuk sebelah tangan, disambut oleh Nabi SAW. Apa dalilnya? Ini riwayat Imam Bukhari. Jabalun yuhibbuna. Pertama kali apa? Yuhibbuna, gunung itu yang cinta kepada kami. Karena gunung itu cinta kepada kami, wa nuhibbuh, maka kami pun mencintai ini gunung. Gunung karena cinta sama Nabi, dicintai sama Nabi. Apalagi yang kita orang ini yang tiap malam dimintakan pengampunan oleh Nabi di dalam sholatnya. Bercucuran air mata demi kita. Masa tidak peduli? Apakah dikatakan bertepuk sebelah? Lah, tidak ada. Gunung aja cinta disambut kok. Apalagi kita orang. Ya? Terakhir. Orang punya iman itu ada rasanya, Pak. Orang punya iman ada rasanya. Manis rasanya iman itu. Dikatakan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang kalau dilaksanakan akan merasakan yang namanya manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Sayyidina Umar pernah menyatakan, ya Rasul, aku cinta semuanya. Aku cinta kepadamu semuanya ya Rasul. Hartaku dengan engkau lebih cinta kepada engkau ya Rasul. Segala sesuatunya aku lebih cintai engkau. Cuma satu ya Rasul. Kepada jiwaku aku masih lebih cinta jiwaku. Katanya Rasulullah, kamu tidak akan mendapatkan perasaan hal tersebut, perasaan cinta yang sesungguhnya, mahabbah kesempurnaan iman, kecuali engkau meskipun jiwamu lebih engkau kalahkan dengan kecintaanmu kepada diriku. Maka kata Sayyidina Umar, aku ya Rasul segala sesuatunya, bahkan hartaku semuanya, bahkan nyawaku sekalipun tidak ada apa-apanya dengan kecintaan. Semuanya lebih merasakan perasaan cinta kepadamu.
dipegang tangannya oleh Rasulullah Sayyidina Umar, dipegang tangannya sambil Nabi menyatakan al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar, sekarang ini wahai Umar. Artinya apa? Lebih akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama. Terus yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak menyenangi seseorang kecuali karena Allah. Tidak senang sama seseorang kecuali karena Allah. Artinya apa? Bukan karena ini orang kaya, ini pejabat, lah. Karena dia orang baik, karena dia orang yang bisa menuntun aku menuju Allah dan Rasulnya. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau dapatkan seorang teman, yang mana dia bisa menunjukkan haknya Allah, haknya Rasul, pegang tangannya, jangan pernah engkau lepaskan. Karena engkau mencari teman yang model seperti ini sulit. Kalau mau nyari teman ketika kita jadi orang jaya, Pak, banyak. Tapi kalau kita mencari teman untuk menjadikan diri kita menuju Allah dan Rasulnya, sulit. Sulit. Kalamnya Salah mengatakan apa? Cari teman yang suka mengkritik kamu. Ini suara ini. Cari teman yang suka mengkritik kamu. Kalau kamu dapatkan, pegangi dia. Kon sembayang ndak siwakan, yo opo sih siwakan. Kon iki ndak kopiaan sembayang, kopiaan. Ndak teko pengajian, ayo teko pengajian. Justru kita langsung pakai tok ini kan. Tapi katanya salaf kita, pegangi dia. Karena kritiknya bagus ini. Kritiknya bagus. Kon di majelis turu, ojo turu. Engko mangan melek kon. Yang ketiga, wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyugdzafa finnar. Dak menyenangi kepada kekufuran, dak menyenangi kepada kemaksiatan, dak menyenangi kepada pelanggaran aturannya Allah, sebagaimana dia tidak menyenangi ayyugdzafa finnar, dia dilemparkan ke neraka. Tiga hal ini akan merasakan nikmatnya iman. Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selainnya, mencintai seseorang karena Allah, membenci kepada kekufuran seperti membencinya dia untuk dilemparkan ke neraka. Semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.